Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di suatu desa di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasanya. Sayur ya Bu. Kene loh Bu, kene duduk di sampingku. Para ibu-ibu sedang berkumpul dan berbincang. Para ibu-ibu menyuruh ibu penjual sayur untuk duduk dan bergabung bersama mereka. Iki lho Bu, sayurannya sugu-sugu tenan. Iya, iki kangkungnya koyone super tenan iki. Manik-manik karo masak, londo ayam-ayam bayi ya Bu. Apa arat airnya penyerangannya yo. Gus, aja ngomong ngono, api-api londo orang nyerang, piye toh? Tiga para petani yang hendak ingin ke sawah melintasi para ibu-ibu yang sedang berbincang dan berkumpul. Bisek yo, muga-muga udah laris dagangannya. Iya. Jamune Kak, jamune yuk. Tak lama, Asep warga pribumi hendak memanggil penjual jamu yang dipanggil Sri itu. Sri tak mampir besok tak toko jamu. Iya kene arep jamu apa? Sri pun mulai membuatkan jamu untuk pria pribumi yang bernama Asep tersebut. Setelah jamu siap, Sri memberikan secangkir jamu tersebut untuk pria pribumi. Jamu awake seger. Iya enak iki, kene. Sayurannya seger-seger. Yo, wes sedang digelegek. Setelah menerima jamu yang dibuatkan oleh Sri, pria pribumi bernama Asep tersebut meminumnya dengan sekali tegukan. Setelah jamu habis, pria pribumi yang bernama Asep tersebut memberikan gelasnya kembali lalu membayarnya. Sri pun melanjutkan menjajahkan dagangannya kepada ibu-ibu sekitar. Mari yuk, mari. Yo. Jamu. Hari yang mulai sore, para petani pun berjalan pulang. Lalu mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok Belanda. Rek, kok sajaknya mencurigakan toh? Wis rak popo jarne ben mlebu ae. Kata para pria pribumi tersebut ketika berpapasan dengan sekelompok prajurit Belanda yang menurut mereka itu mencurigakan. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik dari para warga untuk menuntut diturunkannya bendera tersebut. Para warga menuntut untuk diturunkannya bendera Belanda. Kurang ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa yang sudah merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Turunkan. Ketika para rakyat pribumi sedang beraksi untuk menolak adanya bendera Belanda di wilayah mereka, tak lama dari itu seorang bernama Sudirman datang dengan para rekannya. Tenang. Biarkan saya yang berbicara kepada mereka untuk menurunkan bendera tersebut. Ayo kita turunkan. Selepas itu, Sudirman dan para rekannya tersebut datang ke rumah Plukman, yaitu pemimpin IFI, yang diangkat Nica menjadi wali kota Surabaya. Pada 18 September 1945, pada saat itu Plukman memerintahkan rekan-rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda. Plukman menyambut kedatangan Sudirman dengan nada sombong dan angkuhnya. Sudirman, how are you? Silakan. Kami meminta untuk kau turunkan bendera itu sekarang juga. Atas dasar apa you berani memerintah saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan kami
untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia, bukan bendera Belanda. Tidak bisa. You harus tahu kalau kami tidak mati kalau you punya negara. Dasar biadab. Sudirman berlari menuju tempat di mana rakyat pribumi berkumpul di depan tiang bendera Belanda berkibar. Merdeka! Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh AWS Malabi dengan istrinya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Siap! Tuan Sewu Gubernur, ada pasukan AWS Malabi duluan. Persilakan mereka masuk. Siap. Silakan masuk. Hei Tuan Suryo, apa kabar? Baik, silakan duduk. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami di Surabaya ini. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan membentuk Biro Kerjasama dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Syukurlah kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Tentu saja Tuan Suryo. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Akibat Malabi melanggar janji, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Person being arms and refusing them to deliver to the Allied forces are liable to be shot. Yes, sir! 30 Oktober siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan pun berjalan dengan cukup alot. Namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya selebaran pamflet yang dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah di dekat Gedung Bank Internasional, Jenderal Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu. Hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirimkan bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansrek dijadikan komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Yes, sir! Mereka melanggar perjanjian. Siapkan pasukan kita untuk berperang melawan mereka. Siap. Kurang ajar. Mati kau Banda Siaran. Pada 9 November 1945, Mansrek mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya AWS Malabi. Wahai rakyat pribumi, jika kalian tidak ingin menyerahkan diri dan menyerahkan senjata, selambat-lambatnya pukul 6, 10 November, kami akan menyerang Surabaya dari laut, udara, dan darat. Setelah kabar ultimatum pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakannya di kantor dinas Gubernur Suryo, hadir dalam pertemuan tersebut itu Bung Tomo. Kiai Haji Hashim Asy'ari serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat Surabaya menolak kedatangan ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya siapkan semua pasukannya. Seluruh santri di Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Para tokoh kemudian menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Pedoman kita tetap satu, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara, kita akan menang. Ingat, Allah selalu bersama orang yang benar. Allahu Akbar, merdeka! Mana senjata kalian? Di mana? Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Kami tidak akan menyerahkan tanah Surabaya ini. Langkahi dulu darah kami yang
api-api ini. Kurang ajar. Kami akan melakukan ini dalam 3 hari. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat dari ribuan orang, terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam menaklukkan Surabaya. Ratusan ribuan orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.